Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman grade 6 SD Islam Aulia. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Yayat dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia siang ini dari buku tematik 6A. Oke, baik teman-teman, silahkan disiapkan buku tematik 6A-nya, kemudian teman-teman buka halaman 109. Baik teman-teman, hari ini agendanya kita untuk pelajaran bahasa Indonesia adalah bagaimana caranya kita menentukan kata tidak baku dan kalimat tidak baku. Nah, tentunya teman-teman sebelumnya kita pernah belajar apa itu kata baku, ya. Kata baku adalah kata yang atau merupakan ejaan yang sudah disempurnakan. Jadi sudah dalam kaidah formal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang masih menemukan ada kata-kata yang sesungguhnya tidak baku, ya, sering kita gunakan. Kemudian ada juga nanti kita akan membuat di sini atau menentukan, mengidentifikasi kalimat yang tidak baku. Nah, kalimat yang tidak baku di sini artinya kalimat yang tidak efektif, ya, atau terlalu berlebihan dalam penggunaan kata-katanya, ya, atau tidak sesuai dalam konteks kalimatnya. Nah, baik teman-teman, untuk kegiatan hari ini silakan teman-teman disiapkan alat tulisnya. Boleh gunakan ballpoint atau pulpen, kemudian atau juga pensil atau juga spidol, ya. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Nanti ikuti seperti apa yang lakukan. Jadi ketika kita menemukan kata tidak baku dalam sebuah cerita tersebut, maka kita lingkari. Kemudian kalau menemukan kalimat yang tidak efektif atau kalimat tidak baku, maka kita garis bawahi. Nah, untuk bahannya kita lihat di sini, teman-teman, di halaman 109. Kita akan identifikasi dari cerita yang dibuat oleh seorang pemuda pencinta alam atau seorang pemuda yang suka bertualang, ya. Oke, dia senang dengan mencintai alam, ya, atau senang bertualang, ya. Oke, baik teman, kita langsung saja lihat di ceritanya dengan judul Belajar Bersahabat dengan Hewan. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Ya, ingat, ketika kita menemukan kata tidak baku, maka langsung kita lingkari. Dan kita jika menemukan kalimat tidak baku atau tidak efektif, maka kita garis bawahi seperti apa yang Pak lakukan, teman-teman juga lakukan, ya. Oke, kita lihat di paragraf pertama, teman-teman. Oke, di paragraf pertama, di sini ada kalimat hewan adalah bagian dari alam. Kemudian manusia dan alam bersahabat erat, sangat erat. Oke, baik teman-teman. Dari kalimat tersebut, saya tandai di sini dengan garis bawah. Oke, dengan garis bawah di sini. Kemudian sampai dengan kata erat. Nah, di sini kenapa kita garis bawahi karena di sini kalimatnya termasuk tidak efektif, ya, atau tidak baku. Kalau kita mau menggunakan kata erat, ya, kemudian ada lagi penekanan sangat erat, maka kita bisa jadikan ini menjadi satu kalimat. Kalau kita lihat di sini ada dua kalimat, ya. Manusia dan alam bersahabat erat, sangat erat. Maka kita gunakan, misalkan kalau menggunakan kata sangat, maka cukup erat yang ini kita buang saja atau kita hilangkan, ya. Maka manusia dan alam bersahabat sangat erat. Nah, cukup di situ, ya. Oke, berikutnya setelah kita menemukan kalimat tidak baku, berikutnya adalah ada kata tidak baku. Nah, kata tidak baku kita ambil dari sini. Ada penggunaan kata ganti orang pertamanya, di sini menggunakan kata aku. Nah, untuk konteks kalimat yang tepat, maka yang baku adalah saya, ya. Kemudian berikutnya teman-teman masih ada lagi di sini aku, ya. Silakan teman-teman lingkari juga, ya. Oke, selanjutnya kemudian ada kata enggak di sini, ya. Nah, yang menunjukkan bahwa itu penolakan, ya. Nah, kita yang baku adalah menggunakan kata tidak, ya. Oke, berikutnya masih di paragraf pertama.
Di sini ada kalimat ya, kalimat yang kurang pas atau tidak efektif. Kita garis bawah di sini. Nah, seperti ini. Oke, ada kata jadi ya anggap saja aku sama hewan, netral-netral saja. Kalau mau menggunakan kata netral, lebih baik ini netralnya satu saja ya, tidak perlu lagi diulang. Oke. Berikutnya kita masuk di paragraf kedua, teman-teman. Di paragraf kedua juga ada kalimat yang tidak efektif. Oke, kita garis bawahi. Nah, seperti ini. Tapi sekarang ini. Nah, kalau menunjukkan keterangan waktu di sini cukup menggunakan satu kata saja ya. Tapi sekarang ini tidak perlu lagi diulang ya, pengulangan. Oke, jadi kita garis bawahi. Kemudian di sini ada lagi kata tidak bakunya, yaitu masih dengan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini juga sama nih, agak terlalu pemborosan dalam penggunaan kata-kata ya untuk menjadi suatu kalimat. Ya, silakan teman-teman garis bawahi. Oke, di sini. Jadi setidaknya meski pengalamanku belum begitu akrab dengan hewan yang sama-sama sebagai hasil karya Sang Pencipta, aku akan mulai belajar. Nah, akunya di sini kita lingkari karena tidak baku. Oke, di sini penggunaan kata sama juga cukup satu saja ya. Oke, yang ini kita buang satu ya. Yang sama sebagai makhluk Sang Pencipta. Nah, di sini tidak perlu lagi pakai hasil karya ya. Karena sesungguhnya Allah adalah Sang Pencipta. Ya, kita gunakan aja dengan kata makhluk ya, sebagai makhluk Sang Pencipta atau sebagai ciptaan Allah. Ya, langsung aja ya. Oke, berikutnya di paragraf selanjutnya. Nah, di sini ada kata berikutnya. Kita garis bawahi lagi di paragraf ketiga. Pola pikirku di sini adalah karena manusia itu bersahabat dengan alam. Nah, oke. Pola pikirku ini penggunaan kata yang kurang tepat di sini ya. Akan lebih baik jika kita gunakan menurutku atau menurut pemikiranku di sini. Karena manusia, menurut pemikiranku, karena manusia itu bersahabat dengan alam, ya. Maka manusia itu sahabatnya hewan. Nah, berikutnya masih di paragraf ketiga, teman-teman di sini kita juga akan menggarisbawahi karena ada kata-kata kalimat yang susunannya kurang tepat. Nah, teman-teman silakan garis bawahi. Oke, pola pikir itu melahirkan pemahaman bahwa manusia sebagai sahabat hewan adalah manusia sebagai pelindung dan pelestari hewan. Nah, di sini ada beberapa penggunaan kata yang berlebihan. Kita bisa hilangkan kata adalahnya ya. Oke, pola pikir itu melahirkan pemahaman bahwa manusia sebagai sahabat hewan, kemudian sebagai pelindung dan pelestari. Nah, di sini kita bisa buang adalah, kata adalahnya ya, kita coret ya. Nah, sebagai pelindung dan pelestari alam. Oke, berikutnya teman-teman di paragraf selanjutnya, di paragraf keempat, oke yang ini kita hapus. Di paragraf keempat, sama di sini ada kalimat yang tidak efektif, maka kita garis bawahi atau kalimat tidak baku. Di awal, ya, saat hewan adalah sahabat manusia, ya. Jadi saatnya kita bisa hilangkan dengan ya, hewan adalah sahabat manusia dan manusia perlu berinteraksi seperti berinteraksi dengan alam ya. Oke, berikutnya masih di paragraf keempat di sini ada kata ganti orang pertama yang tidak baku, aku ya.
Kemudian sini juga masih ada lagi aku. Selanjutnya ada kata lagi di sini ku akui ya. Ini tidak baku. Kemudian selanjutnya ada kata tak. Kita kata bakunya adalah tidak ya, tapi tidak membatasi sifat sejatinya. Kemudian masih ada lagi kata aku di sini. Ya. Berikutnya mungkin nanti aku nih sama ya. Oke. Nah, selanjutnya ada yang kalimat yang kita garis bawahi di sini. Oke, mungkin nanti saya akan mencoba berinteraksi dengan ikan dulu. Nah, lahnya nggak usah jadi ya. Oke, lahnya dihilangkan saja. Teman-teman boleh garis, boleh lingkari. Oke, berikutnya di paragraf kelima. Di paragraf kelima kita juga akan menemukan kata yang tidak baku di sini. Contohnya masih dengan kata ganti orang pertama yang masih menggunakan aku. Ya. Kemudian ada kalimat di sini yang tidak baku dari mulai ini juga. Ya. Kemudian bersahabat sampai dengan kata saja kita garis bawahi. Nah, ini kenapa dikatakan tidak baku? Karena kalimat tersebut di sini ada beberapa kata yang kurang tepat ataupun berlebihan dalam penggunaannya. Contoh di sini, ini juga bagian dari proses ikut menyumbang pada kelestarian alam. Bersahabat semoga saja bukan hanya dalam kata-kata saja. Nah, ini juga bisa di bagian dari proses. Bisa diganti dengan ini merupakan proses ikut menyumbang pada kelestarian alam. Nah, bersahabat semoga saja bukan hanya dalam kata-kata saja. Ya. Jadi kata sajanya kita buang satu ya, misalkan bersahabat semoga bukan hanya dalam kata saja, misalkan ya. Oke, katanya juga bisa hilangkan satu, di sini sajanya juga hilangkan. Nah, oke, berikutnya masih di paragraf kelima di sini kita menemukan juga ada kata ganti orang pertama yang masih menggunakan aku. Oke, selanjutnya di paragraf kelima kita garis bawahi di bagian akhirnya karena kalimatnya kurang sesuai di sini. Akan kubawa semangatku bersahabat dengan alam untuk bersahabat juga dengan hewan. Nah, jadi di sini kenapa digaris bawahi sama Pak Yat? Karena di sini penggunaan kata bersahabatnya terlalu diulang-ulang ya. Oke, maka kita hilangkan saja ya. Misalkan contoh di sini, akan kubawa semangatku bersahabat dengan alam, kemudian juga dengan hewan. Ya. Oke, ini dihilangkan. Bersahabat dengan alam, juga dengan hewan. Nah, oke. Berikutnya, nih, oke. Sudah sampai di paragraf kelima, kita lihat di paragraf ke-6. Bertualanglah dengan semangat bersahabat terhadap hewan, sama halnya bersahabat dengan alam. Lestarikan alam, lindungi hewan. Nah, di paragraf terakhir ini sudah bagus. Di sini ada kalimat ajakan atau persuasif ya, mengajak kita untuk melestarikan alam dan juga melindungi hewan. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kita menentukan kalimat tidak baku dan kata tidak baku, kemudian selanjutnya kita lanjutkan dengan membuat rangkumannya dari 6 paragraf tersebut. Kita bisa buat kesimpulan melalui rangkuman ya. Nah, tentunya teman-teman sebelumnya kemarin kita sudah belajar menentukan ringkasan, rangkuman, dan juga ikhtisar. Nah, salah satunya sekarang adalah rangkuman. Nah, dari 6 paragraf tersebut, dalam cerita tersebut kita bisa rangkum menjadi satu paragraf atau beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami. Oke, kita coba. Silakan teman-teman juga tulis ya di buku tematik masing-masing. Oke, misalkan seperti ini. Manusia, alam, dan hewan.
Nah, karena di sini ceritanya adalah hubungan manusia, alam, kemudian dan hewan berhubungan sangat erat. Berhubungan sangat erat. Kemudian titik ya. Selanjutnya kita masih mengambil dari informasi-informasi penting dari cerita tadi atau ide-ide pokoknya saja ya, atau gagasan-gagasannya saja yang kita ambil. Berikutnya kita lanjutkan karena ketiganya di sini maksudnya dari alam, manusia, alam dan hewan ya. Ketiganya merupakan makhluk atau kita bilangkan yang makhluk, merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Nah, saya ingatkan untuk teman-teman ya, dalam penggunaan atau dalam penulisan nama Allah, nah jangan sekali-kali disingkat ya teman-teman. Saya ingatkan untuk teman-teman, kita biasakan dengan melengkapi nama Allah itu dengan lengkap ya, tulisan yang tepat. Sekarang contoh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ditulis lengkap, tidak disingkat jadi Allah SWT ya. Oke, itu bagian dari kaidah kita memuliakan atau mengagungkan nama Allah. Jadi kita tulisnya dengan lengkap Allah Ta'ala, atau bisa juga teman-teman dengan Allah Azza wa Jalla, atau bisa juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tambah lagi misalkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu tambahan dari ayat ya teman-teman. Karena kita sebagai seorang muslim yang tentunya harus tetap memuliakan, mengagungkan nama Allah ya. Oke, berikutnya setelah itu kalimat selanjutnya manusia berperan. Nah, di cerita tadi peranan manusia ya. Manusia berperan sebagai pelindung, pelindung dan pelestari. Pelindung dan pelestari hewan ya. Titik. Nah, sehingga dari cerita tadi kita bisa simpulkan seperti ini, sehingga keseimbangan atau ekosistem ya teman-teman, sehingga keseimbangan alam akan terjaga. Nah, segala sesuatunya itu adalah tergantung kepada manusia, pola pikir manusia ya, tergantung kepada perilaku manusia. Karena sesungguhnya adalah manusia diutus sama Allah atau diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Maka kita sebagai manusia harus menjalankan peran tersebut, menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, bagi alam ya. Nah, di sini sehingga menjadi manusia yang sangat bermanfaat ya, menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itulah teman-teman untuk kegiatan hari ini, yaitu kayak bisa simpulkan hari ini kita bisa menentukan atau mengidentifikasi kata-kata yang tidak baku dan kalimat yang tidak baku. Kemudian kita di akhir membuat rangkuman dari cerita tadi dari 6 paragraf sehingga bisa dirangkum menjadi 1 paragraf seperti yang teman-teman bisa saksikan di layar seperti ini. Baik teman-teman, itulah pelajaran hari ini dari Pak Yayat. Tetap bersemangat dalam belajar. Semoga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.